Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam rangkaian doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di tengah beragam ujian yang Allah berikan pada kita, masih adakah kalimat keluhan, ketidakyakinan, ketidakpercayaan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan dalam rangkaian doa yang kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala, yang kita mintakan pada Allah, agar Allah menguatkan pundak kita, kaki kita, keyakinan kita, bahwa semua ini adalah satu ujian kepastian yang Allah berikan untuk orang-orang yang beriman. Karena kita sering membaca kisah orang-orang yang mendapat ujian dengan penderitaan, kemiskinan, penyakit, dan penganiayaan. Seperti Bilal bin Rabah misalnya. Beliau disiksa tuannya Umayyah karena beriman kepada Rasulullah SAW. Ia diseret, ditendang, dipermainkan anak-anak. Kemudian di tengah padang pasir, di bawah terik matahari, dihimpit dengan batu yang sangat besar. Siksaan tersebut tak henti-hentinya dialami, tetapi yang keluar dari lisan Bilal hanya satu kepasrahan dan keyakinan. Ahad, ahad, ahad. Siksaan itu baru berhenti ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memerdekakan Bilal dari tuannya. Demikian juga dengan keluarga Yasir. Siksaan yang dialami dari tuannya Abu Jahal tak kalah beratnya. Mereka diikat dan dibakar sambil dibujuk agar murtad dan kembali musyrik. Namun Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan mereka, sehingga tidak ada niat dan pikiran dalam diri mereka untuk kufur kembali. Penderitaan keluarga Yasir sempat disaksikan Rasulullah SAW. Beliau pun bersabda, "Sabarlah wahai keluarga Yasir, sebab tempat kembalimu adalah surga." Sebuah jaminan kepastian yang keluar dari lisan Rasulullah SAW mengantarkan Yasir dan keluarganya semakin meneguhkan keyakinannya pada Allah Subhanahu wa taala. Istri Yasir, Samiyah, adalah wanita syahid pertama dalam Islam. Beliau diikat dan ditelanjangi oleh Abu Jahal dan pemuka kaum Quraisy. Dia ditarik ke tengah padang pasir. Badannya ditusuk dengan besi panas yang membara sampai tewas. Demikian juga suaminya, Yasir, tewas setelah dibakar oleh mereka. Ammar bin Yasir tidak luput dari pembakaran. Ketika itu Rasulullah bersabda, "Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Ammar, sebagaimana engkau lakukan kepada Ibrahim alaihissalam." Tetapi tampaknya Ammar tidak kuat menahan siksaan itu. Ia berpikir bahwa tenaganya diperlukan kaum muslimin untuk jihad. Lalu ia pun pura-pura kufur. Taktik yang dilakukan Ammar boleh dilakukan karena darurat. Dan selama imannya ada dalam hati, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 106. Kisah-kisah di atas memberi gambaran kepada kita betapa kuatnya pendirian mereka mempertahankan keimanan walaupun harus mempertaruhkan jiwa dan raga sekalipun. Pertanyaannya, bagaimanakah jika siksaan itu menimpa kita? Sanggupkah kita menerima cobaan yang maha berat itu?
di tengah ujian pandemi COVID seperti hari ini saja. Kalau jujur kita akui, bisa jadi di antara selipan doa yang kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terselip kalimat keluh kesah, ketidakyakinan, ketidakridhaan. Tapi mudah-mudahan kalimat itu tidak ada. Justru yang ada adalah keyakinan, optimisme yang kuat bahwa ujian ini pasti berakhir, dan kalaupun ujian ini dirasa besar oleh kita, kita masih punya satu keyakinan yang lain. Di balik ujian yang besar ini, kita masih memiliki Allah, Zat yang maha besar. Karena setiap mukmin pasti mendapatkan ujian. Karena ujian untuk seorang mukmin adalah sebuah kepastian. Tetapi bersabar ketika menghadapinya, disertai mempertahankan keimanan, akan mendapatkan belasan surga. Maka Allah ajarkan kepada kita sebuah doa. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Rabbana, janganlah Engkau timpakan ujian yang kami tidak mampu menerimanya. Maka hari ini kita masih meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keyakinan ini tetap dikuatkan oleh Allah, bahwa Allah Zat yang maha mengatur. Ujian-ujian yang Allah berikan pada kita adalah wujud dan bukti Allah sayang kepada kita. Karena tidak ada yang buruk untuk seorang mukmin. Semuanya dalam bingkai kebaikan. Mintalah pada Allah agar kita diberi kekuatan dan kesabaran menerima ujian-ujian ini. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.